Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat dan masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, kita harus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan kita harus hidup bersih. Untuk pertemuan selanjutnya ini, Bu Ika akan membahas terkait dengan latihan soal bentuk persamaan eksponensial yang kelima sampai ke-8. Nah, kita bahas soal yang telah Ibu kasih pada pertemuan sebelumnya. Semoga kalian masih semangat untuk belajar dan diperhatikan baik-baik video berikut. Perhatikan soal berikut. Nah, soal ini sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita bahas satu persatu. Soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Nomor 1, 7 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 dikalikan 7 pangkat x plus 1 ditambah 7 sama dengan 0. Nomor 2, x plus 3 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 4. Nomor 3, 5 dikurangi 2x pangkat x dikurangi x kuadrat sama dengan 1. Nomor 4, 6x plus 3 pangkat 4x min 2 sama dengan 6x plus 3 pangkat 2x min 6. Nomor 5, 2x kuadrat ditambah 6x min 1 pangkat 3x kuadrat min 27 sama dengan x kuadrat min 3x min 19 pangkat 3x min 27. Mari kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Untuk pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu ternyata bentuk persamaan eksponen yang kelima. Jadi soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 7 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 kali 7 pangkat x plus 1 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, dari soal itu kita uraikan menjadi 7 pangkat 2x dikali 7 pangkat 1 dikurangi 2 dikali 7 pangkat x dikali 7 pangkat 1 ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan lagi menjadi 7 pangkat x pangkat 2 dikali 7 dikurangi 2 dikali 7 dikali 7 pangkat x ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 7 dikali 7 pangkat x pangkat 2 dikurangi 14 kali 7 pangkat x ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 7 pangkat x sama dengan y, sehingga bentuk menjadi 7y kuadrat dikurangi 14y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ternyata dari bentuk itu bisa dibagi lagi atau disederhanakan dengan cara dibagi 7. Maka hasilnya dari bentuk persamaan kuadrat itu dibagi 7 sama dengan y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ternyata faktornya adalah y min 1 dikali y min 1, karena sama kita pilih satu saja. Sehingga kita buat y min 1 sama dengan 0. Kita ubah menjadi sama dengan 0 sehingga y sama dengan 1. Nah, dari y sama dengan 1 kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Jadi 7x sama dengan 1. Nah, 7x sama dengan 1 kita ubah jadi 7x sama dengan 7 pangkat 0. Sehingga nilai x sama dengan 0. Sehingga kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 saja. Nah, untuk soal nomor 2, ternyata bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh.
Soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 3 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 4. Nah, bentuk ini diselesaikan dengan 4 langkah. Jadi kita uraikan dulu fx-nya yaitu x plus 3, gx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 1, dan hx-nya adalah x plus 4. Kemudian 4 langkah itu, yang pertama yaitu kita harus menyamakan gx sama dengan hx. Jadi x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan x plus 4. Kita pindah satu ruas semua menjadi x kuadrat plus 3x min x plus 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, bentuknya menjadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu x plus 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya dari x plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3. Atau untuk x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1. Penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan 1. Sehingga x plus 3 sama dengan 1. X sama dengan min 2. Penyelesaian ketiga, fx sama dengan min 1. Tetapi syaratnya harus disubstitusikan ke gx dan hx, harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi x plus 3 sama dengan min 1, sehingga ketemu nilai x sama dengan min 4. Nah, x sama dengan min 4 kita substitusikan ke gx. Jadi gx-nya itu adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Jadi g min 4 kita substitusikan sama dengan min 4 kuadrat ditambah 3 kali min 4 ditambah 1, hasilnya sama dengan 5, dan 5 adalah bilangan ganjil. Untuk hx-nya yang sama dengan x plus 4, x-nya kita ganti menjadi min 4, jadi min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ternyata 0 adalah bilangan genap, jadi 5 dan 0 bukan bilangan yang sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi yang satu ganjil, yang satu genap. Maka syaratnya tidak sesuai. Maka x sama dengan min 4 bukan termasuk ke himpunan penyelesaian karena tidak sama. Penyelesaian yang keempat yaitu fx sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0. Ketemu nilai x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 disubstitusikan ke gx dan hx harus positif atau harus lebih dari 0. Kita substitusikan ke gx. G min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 3 kali min 3 ditambah 1 sama dengan 1 yang lebih dari 0 atau bilangan positif, jadi memenuhi dulu. Untuk hx yang sama dengan x plus 4, jadi h min 3 sama dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 1, jadi 1 itu lebih dari 0 atau bilangan positif. Jadi x sama dengan min 3 termasuk ke himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi kita urut dari nilai yang terkecil ke terbesar, yaitu min 3, min 2, dan 1. Pembahasan untuk nomor 3, yaitu bentuk persamaan eksponensial yang keenam ternyata. Soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 dikurangi 2x pangkat x min x kuadrat sama dengan 1. Kita uraikan fx-nya sama dengan 5 min 2x, gx-nya adalah x min x kuadrat. Nah, ternyata ada 3 langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gx harus sama dengan 0, maka x min x kuadrat sama dengan 0.
Kita selesaikan dengan cara difaktorkan. Faktornya adalah X kali atau dalam kurung 1 dikurangi X sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Penyelesaian yang kedua, Fx sama dengan 1. Jadi 5 min 2X sama dengan 1. Min 2X sama dengan 1, 5 kita pindah ruas jadi min 5. Kita sederhanakan, min 2X sama dengan min 4. Jadi ketemu nilai X sama dengan 2. Penyelesaian yang ketiga, Fx sama dengan min 1. Jadi 5 dikurangi 2X sama dengan min 1. Kita pindah ruas untuk nilai 5 menjadi min 5. Jadi min 2X sama dengan min 1 min 5. Kita sederhanakan, min 2X sama dengan min 6. Ketemu nilai X sama dengan 3. Nah, syaratnya kita substitusikan ke Gx harus genap. Jadi Gx-nya adalah X min X kuadrat. Jadi X-nya kita ubah 3. Jadi G3 sama dengan 3 dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan 3 dikurangi 9 sama dengan min 6 yang merupakan bilangan genap. Jadi X sama dengan 3 memenuhi kehimpunan penyelesaian. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya sama dengan kita urutkan dari terkecil, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Penyelesaian untuk soal nomor 4 yang ternyata adalah bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh. Soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6x plus 3 pangkat 4x min 2 sama dengan 6x plus 3 pangkat 2x min 6. Kita uraikan, Fx sama dengan 6x plus 3, Gx-nya sama dengan 4x min 2. Dan Hx-nya sama dengan 2x min 6. Dari bentuk ketujuh itu ada 4 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah Gx sama dengan Hx. Jadi 4x min 2 kita sama dengankan dengan 2x min 6. Kita pindah satu ruas yang sejenis. Jadi 4x dikurangi 2x sama dengan min 6, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Kita sederhanakan jadi 2x sama dengan min 4. Sehingga nilai x sama dengan min 2. Yang penyelesaian kedua, Fx sama dengan 1. Jadi 6x plus 3 sama dengan 1. 6x sama dengan 1 plus 3 pindah ruas jadi min 3. Kita sederhanakan, 6x sama dengan min 2. Jadi nilai x sama dengan min 2 dibagi 6 yang kita sederhanakan sama dengan min 1/3. Penyelesaian yang ketiga yaitu Fx sama dengan min 1. Jadi 6x plus 3 sama dengan min 1. 6x sama dengan min 1 plus 3 pindah ruas sama dengan min 3. Jadi bentuknya tadi 6x sama dengan min 1 dikurangi 3. Bentuk sederhananya 6x sama dengan min 4. Sehingga nilai x sama dengan min 4 dibagi 6. Kita sederhanakan lagi jadi sama dengan min 2/3. Nah, syarat yang penyelesaian ketiga itu harus disubstitusikan ke Gx dan Hx, harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi x min 2/3 kita substitusikan ke Gx. Jadi Gx-nya adalah 4x min 2. Untuk G min 2/3 sama dengan 4 dikali min 2/3 dikurangi 2 sama dengan min 8/3 dikurangi 2. Kita samakan penyebutnya. Sama dengan min 8/3 dikurangi 6/3 sama dengan min 14/3. Untuk Hx sama dengan 2x min 6. Kita substitusi nilai x sama dengan 2/3 sehingga
sama dengan 2 dikali min 2 per 3 dikurangi 6 sama dengan min 4 per 3 dikurangi 6. Kita samakan penyebutnya sama dengan min 4 per 3 dikurangi min 18 per 3 sama dengan min 22 per 3. Nah, yang satu min 14 per 3, yang satu min 22 per 3, jadi sama. Karena sama, keduanya pangkatnya, maksud saya keduanya untuk pembilangnya genap dan penyebutnya ganjil, jadi itu dianggap sama, sehingga X sama dengan min 2 per 3 memenuhi kehimpunan penyelesaian. Penyelesaian yang keempat yaitu fx sama dengan 0. Jadi 6x plus 3 sama dengan 0. 6x sama dengan min 3, pindah ruas. Nilai X sama dengan min 3 per 6 atau disederhanakan sama dengan min 1 per 2. Syaratnya penyelesaian yang keempat disubstitusikan ke Gx dan Hx harus bilangan positif. Jadi Gx sama dengan 4x min 2, kita ubah nilai X-nya sama dengan min setengah. Sama dengan 4 dikali min 1 per 2 dikurangi 2. Sama dengan min 2 dikurangi 2 yang sama dengan min 4. Nah, min 4 itu bilangan negatif, jadi tidak lebih dari 0, maka tidak perlu kita substitusikan lagi ke Hx. Jadi nilai X sama dengan min setengah tidak memenuhi kehimpunan penyelesaian, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian sama dengan, kita urutkan dari yang terkecil yaitu min 2, min 2 per 3, min 1 per 3. Soal yang nomor 5 kita bahas. Soal nomor 5 itu ternyata berbentuk persamaan eksponen yang ke-8. Soalnya berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 6x min 1 pangkat 3x kuadrat dikurangi 27 sama dengan 6 ditambah dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 19 pangkat 3x kuadrat min 27. Kita uraikan fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 27. Gx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 1. Dan hx-nya sama dengan x kuadrat min 3x min 19. Jadi kita selesaikan dengan dua langkah. Yang pertama, fx sama dengan 0. Untuk gx tidak boleh sama dengan 0 dan hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi boleh bilangan negatif atau bilangan positif asalkan tidak 0. Jadi, 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan 3. Jadi, nilai sederhananya x kuadrat min 19 sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 3 dikali x min 3 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya yaitu x plus 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 3. Kita substitusikan ke gx dan hx. Untuk x sama dengan min 3 kita substitusikan ke gx dulu, sama dengan 2 dikali min 3 kuadrat ditambah 6 dikali min 3 dikurangi 1, hasilnya sama dengan min 1 yang tidak sama dengan 0. Kemudian Hx yang sama dengan x kuadrat min 3x min 19 kita ubah nilai x sama dengan min 3, sehingga min 3 kuadrat dikurangi 3 kali min 3 dikurangi 19 sama dengan min 1 yang tidak sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 3 memenuhi kehimpunan penyelesaian. Untuk pembuat 0 yang kedua yaitu x min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 3. Kita substitusikan ke gx dan hx. Untuk gx dulu yaitu g3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3 dikurangi 1, nilainya sama dengan 35 yang tidak sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke hx-nya, yaitu x-nya kita rubah sama dengan 3
Sehingga 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 dikurangi 19 sama dengan min 19 yang tidak sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan 3 memenuhi kehimpunan penyelesaian karena tidak sama dengan 0 untuk semua syaratnya. Penyelesaian yang kedua yaitu GX harus sama dengan HX yang diperoleh 2x kuadrat ditambah 6x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x min 19. Kita pindah satu ruas semua sehingga diperoleh 2x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 6x ditambah 3x dikurangi 1 ditambah 19 sama dengan 0. Bentuk sederhananya menjadi x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga x plus 6 dikali x plus 3 sama dengan 0. Kita cari ke pembuat nolnya yaitu x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. Untuk pembuat 0 yang kedua yaitu x plus 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 3. Setelah itu kita masukkan ke himpunan penyelesaian dari nilai terkecil dulu sampai ke terbesar. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian sama dengan min 6, min 3, 3. Jadi nilai yang sama kita tulis satu saja. Itu dia penyelesaian dari 5 soal tersebut. Sekian pertemuan hari ini atau pembahasan soal hari ini. Semoga dapat dipahami. Dan kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yang kita bahas nantinya adalah pertidaksamaan eksponensial. Jadi Bu Ika harapkan kalian dapat menerima pembahasan hari ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.